Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buat nasi pulut bunga telang. Ini rasanya enak banget, apalagi dengan saus karamelnya. Cara membuatnya pun sangat mudah, bahannya mudah didapat. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai. Bahan-bahan untuk nasi ketannya, di sini aku menggunakan 500 ml atau 2,5 gelas santan, 1 sendok teh garam, 3 lembar daun pandan, kemudian 500 gram beras ketan yang sudah aku rendam selama 3 jam. Pertama, garamnya masukkan ke dalam santan. Kemudian masukkan beras ketannya yang sudah aku cuci bersih ke dalam wadah. Ini aku menggunakan loyang saja ya. Kemudian masukkan daun pandan ke dalamnya dan tuangkan santan sebanyak 250 ml ke dalamnya ya. Jangan disemuakan dari 500 ml. Dan sisanya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian beras ketannya akan aku kukus. Yang sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu dan langsung saja aku masukkan ke dalamnya. Kemudian tutup dan masak selama 25 menit menggunakan api besar ya. Sambil menunggu beras ketannya matang, di sini aku akan masak bunga telangnya. Aku menggunakan setengah gelas air, kemudian aku tambahkan dengan bunga telang seperti ini. Aku menggunakan 20 bunga telang ya, atau bisa menggunakan bunga telangnya secukupnya saja. Bunga telang ini tidak membuat bau atau rasa yang tidak enak pada kue ya. Jadi di sini bunga telang ini hanya mengeluarkan warna saja. Dan ini aman sekali ya untuk pewarna dari bunga telang. Jika penggunaannya banyak, jangan khawatir kue kita akan bau atau rasanya tidak sedap. Itu salah, karena aku sudah mencobanya dan hasilnya kuenya justru lebih bagus atau lebih cantik ya kuenya. Sudah benar-benar mendidih seperti ini. Kemudian langsung saja matikan api kompornya. Dan selanjutnya di sini akan aku saring terlebih dahulu. Kita ambil airnya saja. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah 25 menit, nasi ketannya sudah setengah matang. Kemudian di sini akan aku aduk. Jika sudah, kemudian masukkan sisa santannya yang sebanyak 250 ml. Kemudian tutup kembali dan masak selama 20 menit. Setelah 20 menit, nasi ketannya kita buka. Kemudian di sini aku masukkan atau aku tuangkan secara perlahan saja menggunakan sendok. Ini air bunga telangnya, seperti ini ya. Dan nasi jangan diaduk ya, seperti ini saja. Kemudian jika sudah, kemudian tutup kukusannya dan masak menggunakan api besar saja selama 10 menit. Setelah 10 menit nasi ketannya sudah matang. Kemudian kita angkat saja. Kemudian ini nasi ketannya akan aku aduk. Kemudian langsung saja di sini nasi ketannya aku aduk seperti ini. Nasi ketan yang aku buat ini agak sedikit lembut. Jika Bunda di rumah tidak suka dengan kelembutan, bisa dikurangi takaran santannya ya, menjadi 400 ml atau 2 gelas. Jika sudah, kemudian ini nasi ketannya akan aku cetak di dalam loyang. Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 yang sudah aku alasi dengan daun pisang. Di sini tujuannya agar mudah untuk mengeluarkan kuenya nanti ya, kalau sudah dingin. Langsung saja dimasukkan ke dalam loyang seperti ini. Jika sudah, kemudian diratakan sampai benar-benar rata ya.
Kemudian aku rapikan seperti ini. Jika sudah, kemudian aku tutupi dengan daun pisang. Nasi ketannya seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya aku akan membuat saus karamelnya. Di sini aku menggunakan 2 butir telur, 2 sendok makan tepung maizena, 300 ml atau 1,5 gelas santan, 200 gram atau 20 sendok makan gula pasir, sejumput garam. Cara membuatnya, masukkan gula pasir ke dalam panci, kemudian hidupkan api kompornya, dan masak menggunakan api kecil saja. Di sini gula pasirnya akan aku buat karamel terlebih dahulu, dan aku beri sedikit air, sedikit saja ya, dan diaduk seperti ini. Masak gulanya sampai gulanya larut dan berubah menjadi coklat ya. Gulanya sudah larut dan sudah berubah menjadi warna coklat, kemudian matikan api kompornya dan tuangkan santan secara bertahap saja sambil diaduk cepat seperti ini. Agar gulanya tidak ada yang menggumpal ya. Aduk terus dan tuangkan santannya sampai habis, sampai air gulanya benar-benar halus, tidak ada yang berbentuk gula. Ini gulanya sudah benar-benar halus, tidak ada yang menggumpal ya gulanya. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 2 butir telur seperti ini. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Jika sudah, kemudian akan aku saring agar adonannya lebih halus. Selanjutnya, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air, kemudian aduk merata. Jika sudah, kemudian hidupkan api kompornya dan masak menggunakan api sedang saja dan sambil diaduk terus ya, sampai adonannya meletup-meletup dan mendidih, itu artinya sudah matang. Kita lihat, ini sudah meletup-meletup seperti ini. Langsung saja matikan api kompornya, dan ini sisihkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ya. Nasi ketannya akan aku keluarkan dari loyang. Di sini cukup diangkat saja ya nasi ketannya karena menggunakan daun jadi mudah untuk mengangkatnya atau mengeluarkannya seperti ini. Dan ini akan aku potong-potong. Aku rapikan terlebih dahulu ya nasi ketannya pinggirannya. Kemudian akan aku potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Jangan lupa pisaunya dialasi dengan plastik agar tidak nempel atau tidak lengket ya. Kemudian akan aku potong-potong lagi seperti ini. Untuk potongannya sesuaikan selera Bunda di rumah saja ya. Dan selanjutnya akan aku beri topping. Di sini aku menggunakan plastik segitiga. Sausnya sudah aku masukkan ke dalam segitiga, kemudian ujungnya aku potong. Sekarang kuenya akan aku cicipi terlebih dahulu. Aku ambil 1 potong seperti ini.
Rasanya enak banget, apalagi dari saus karamelnya yang super enak banget, super creamy. Ini sangat recommended banget dan ini bisa dijadikan untuk snack box juga ya. Sangat mudah kan cara membuatnya? Silakan dicobain di rumah ya. Semoga bermanfaat videoku ini. Terima kasih sudah menonton videoku ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.